Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Syifa Izzatul Jana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya buat, yaitu tentang bagaimana PT Kereta Api Indonesia menangani keluhan pelanggan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak memakai alma mater, karena saya lupa naruh alma mater saya di mana. Oke, mari aja kita lanjut. Di masa pandemi COVID-19, semua perusahaan atau instansi terkena dampaknya karena semua perusahaan tidak siap untuk menghadapi di saat awal pandemi terjadi. Sebagai salah satu jasa transportasi darurat, PT Kereta Api Indonesia atau dalam kutipan KAI, daerah operasi Jakarta juga mengalami dampak akibat pandemi ini. Di awal pandemi ini terjadi pengurangan kereta api. Sementara masyarakat yang sudah melakukan pemesanan tiket otomatis terjadi pembatalan tiket, sehingga menimbulkan keluhan bagi pelanggan. Selain itu, ada juga keluhan pelanggan akibat terjadinya gangguan perjalanan, baik dikarenakan banjir maupun karena sinyal yang tersambar petir. Saat ini terjadi krisis seperti itulah, maka praktisi hubungan masyarakat atau humas harus cepat tanggap untuk memanage krisis yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas PT KAI Jakarta melibatkan semua divisi atau bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut. Untuk diselesaikan secara bersama dengan cepat dan proaktif, Humas PT KAI tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu berkoordinasi bersama dengan sejumlah divisi lainnya untuk mengatasi krisis. Diawali dengan melakukan analisa terhadap keluhan para pelanggan, mengumpulkan data dari berbagai divisi untuk mengidentifikasikan pelanggan yang terkena dampak krisis, membuat perencanaan serta program strategi komunikasi dan strategi aksi, lalu menetapkan strategi atau pola komunikasi yang dilakukan dengan kompak. Berdasarkan kesepakatan bersama atau satu suara isi pesannya, selanjutnya melakukan strategi aksi dengan cepat, proaktif, dan tanggap. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, membuat tahapan penyelesaian manajemen krisis ini berdasarkan standar Office Procedure Krisis. Semua pemimpin tertinggi di setiap divisi sudah otomatis menjadi anggota bagian dari tim krisis manajemen, namun dengan proporsional job desk-nya yang berbeda-beda tergantung dari divisinya. Terakhir, melakukan evaluasi secara bertahap berdasarkan data-data yang diperoleh setelah strategi komunikasi dan strategi aksi dilakukan. Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi bersama secara virtual melalui Zoom meeting. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT KAI, dikatakan bahwa keluhan pelanggan di masa pandemi ini bermacam-macam. Paling banyak atau yang sering dikeluhkan pelanggan adalah kayak aplikasi Askes. Ketika pelanggan ini ingin membeli tiket, ketika ingin pembayaran itu gagal dikarenakan aplikasinya terkadang masih ada gangguan atau belum sepenuhnya sempurna. Di antara keempat stasiun, keluhan aplikasi Askes paling banyak terdapat di stasiun Gambir. Sedangkan keluhan rute dan jadwal kereta perjalanan yang pernah terjadi adalah kejadian sinyal PT KAI di daerah Karawang tersambar petir di saat musim hujan, dan karena itu banyak yang tersendat karena banjir sehingga jadwal keretanya itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah diperkirakan. Krisis seperti ini tentunya tidak bisa dikontrol karena faktor alam. Dalam penjelasan mengenai divisi kehumasan, beberapa pakar ahli telah mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian public relations, diantaranya definisi menurut Institute of Public Relations. PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dan segenap khayalaknya. Untuk itu, bagaimana caranya melakukan langkah-langkah agar mengendalikan krisis perusahaan yang terjadi? Maka diperlukan strategi yang akan diambil, yaitu ada strategi DEFNIS. Yang pertama,
Yang kedua ada strategi adaptif, dan yang ketiga ada strategi dinamis. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas PT KAI melibatkan semua divisi dan bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut untuk diselesaikan secara bersama dengan cepat dan proaktif. Humas PT KAI tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu berkoordinasi bersama dengan sejumlah divisi lainnya untuk mengatasi krisis. Diawali dengan melakukan analisa terhadap keluhan para pelanggan, mengumpulkan data dari berbagai divisi untuk mengidentifikasikan pelanggan yang terkena dampak krisis, membuat perencanaan serta program strategi komunikasi dan strategi aksi, lalu menetapkan strategi pola komunikasi yang dilakukan dengan kompak. Berdasarkan kesepakatan bersama dan satu suara pesannya, selanjutnya melakukan strategi dengan cepat dan proaktif dan tanggap untuk mengatasi krisis yang terjadi, membuat tahapan penyelesaian manajemen krisis berdasarkan standar office prosedur. Semua pimpinan tertinggi di setiap divisi sudah otomatis menjadi anggota bagian dari tim krisis manajemen, namun dengan proporsional job desk-nya yang berbeda-beda tergantung dari divisinya, melakukan evaluasi secara terhadap berdasarkan data-data yang diperoleh setelah strategi komunikasi dilakukan. Saran saya untuk pihak Humas PT KAI Jakarta dalam pengelolaan manajemen krisis ini untuk menangani keluhan pelanggan di masa pandemi adalah agar aplikasi Askes yang masih ada gangguan dan aplikasinya yang belum sempurna untuk diperbaiki dan disempurnakan. Selain itu, pelanggan juga menyarankan jika terjadi pembatalan atau perubahan jadwal rute atau kereta api diharapkan tidak melakukan secara mendadak. Terima kasih. Segitu aja poin-poin pentingnya dari presentasi saya kali ini. Saya harap dapat dimaklumkan karena saya tidak dapat memakai alma mater karena saya lupa naruh alma maternya di mana. Saya Syifa Izatul Jana mengucapkan terima kasih. Selamat sore.